Nah, ini posisinya mau berdiri, mau duduk, atau mau gimana? Duduk aja, Miss. Emang harus duduk Soalnya aja. penilaiannya Jadi kan saya diperhatikan mimik, gestur, pelafalan, intonasi, volume. Kalau misalnya posisinya duduk, emang ada ya ceramah sambil duduk? Ini berdiri, Miss. Suaramu nggak jelas, Abdul. Berdiri, Miss. Berdiri. Jelas ya, Miss? Suaranya kecil, bener. Kok kecil? Nggak usah kayaknya pakai. di Miss aja, Miss. Soalnya di saya ini Abdul jelas banget, Miss. Oh gitu ya. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, antara benar dan salah, serta hal terpuji dan tercela. Bersolawat kepada Nabi dengan melafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sebangsa dan setanah air, izinkan kami menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda pada Masa Pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku yang berbahagia, masa muda adalah masa di mana masih penuh dengan warna, harapan, memiliki fisik dan mental yang kuat. Oleh karena alasan inilah, Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Sehingga wajar bahwa pemuda memiliki peranan penting dalam maju mundurnya suatu negara. Oleh karenanya, pemuda dianggap sebagai tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang, terutama pada masa genting seperti pandemi ini. Saudaraku yang berbahagia, berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita lihat pada masa pandemi COVID-19. Begitu banyak kegelisahan yang terjadi dari berbagai kalangan masyarakat. Peran pemuda di masa pandemi begitu esensial karena para pemuda memiliki tenaga yang tidak dimiliki oleh generasi lain, yaitu semangat dan waktu. Selain itu, peran yang tidak kalah penting bagi para pemuda yaitu meningkatkan literasi digital. Mengapa literasi digital? Bukankah seharusnya pemuda membantu lingkungan sekitar dan juga melakukan hal-hal konkret bagi masyarakat? Jawabannya adalah tidak bisa membantu orang-orang di lingkungan sekitar, juga tidak bisa melakukan hal-hal yang konkret bagi masyarakat. Lebih berbahaya jika tidak dilakukan, namun jauh lebih berbahaya bila pemuda saat ini tidak bisa memiliki kemampuan literasi digital. Literasi digital merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu situasi genting seperti pandemi. Karena jika kita lihat di media, begitu bertebaran informasi-informasi yang menghanyutkan suasana semua orang, terutama para pemuda. Dengan adanya hal itu, dapat membuat kita merasa emosional terhadap hal-hal sekitar lingkungan. Disinilah peran vital pemuda sebagai penengah bangsa serta tonggak maju mundurnya suatu negara. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 membuat banyak informasi yang begitu cepat terarah kepada semua orang. Tetapi, pemuda harus menjadi garda terdepan untuk memilah informasi yang valid. Kontribusi pemuda di tengah situasi yang tidak stabil membuat pemuda harus berpikir kritis untuk menjawab tantangan di masa pandemi ini. Meskipun pemuda memiliki pengalaman yang minim, tetapi pemuda memiliki ruang gerak yang sangat luas serta sangat membara sehingga apabila pemuda berani untuk bergerak terutama dalam literasi digital, percayalah dengan banyak penelitian yang dilakukan semua akan menjadi sebuah gerbang kemenangan dalam menghadapi perang pandemi ini. Peran generasi muda saat ini begitu besar. Para generasi muda harus berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran besar generasi muda sebagai sosok muda yang dinamis, penuh energi, dan optimis dapat menjadi agen perubahan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.
Hadirin sebangsa dan setanah air, muncullah pertanyaan, apa yang harus dikerjakan oleh pemuda pada masa pandemi? Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori, seorang cendekiawan besar muslim, mengatakan, bekerjalah sesuai dengan skill dan profesi masing-masing. Untuk itu, kami mengajak terutama pada generasi muda, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasio agar iman meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat, dan olah iman agar semua aspek berkembang. Hadirin, jika sikap ini diaplikasikan, kami yakin pemuda Indonesia akan dapat menjawab tantangan dunia untuk menggerakkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat menyelesaikan masalah bangsanya. Bahkan, bukan hanya menyelesaikan persoalan pandemi dalam negeri, tetapi bisa ikut memberikan solusi nyata bagi dunia saat ini yang sedang terseok-seok karena pandemi COVID-19. Sebagai generasi muda, marilah kita meningkatkan standar literasi digital agar kita bisa memilah informasi yang valid untuk keselamatan bangsa Indonesia. Selain itu, kita sebagai pemuda harus menerapkan 5 olah untuk kita implementasikan di masa pandemi ini, yakni olah rasio, olahraga, olah usaha, olah kinerja, dan olah iman. Sekian dan terima kasih kami haturkan kepada para hadirin sekalian. Mari kita kembalikan pada diri kita dan berserah pada Tuhan dengan berdoa. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata kami tutup dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah lega? Belum, karena yang menilai bukan hanya ibu, tapi teman-teman yang lain juga ya. Jadi hasil rekaman ini nanti Abdul masukkan ke G Drive, kemudian linknya kirimkan ke ibu ya. Nanti akan ibu unduh, kemudian besok di pelajaran ibu, teman-teman kalian akan saling menilai satu sama lain, seperti itu.